Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak? Hari ini sehat ya? Mudah-mudahan masih sehat dan juga masih semangat. Pembelajaran kita hari ini adalah matematika. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, yaitu tentang operasi bilangan bulat dan bilangan campuran ya. Nah, kemarin sudah disampaikan. Dan selanjutnya hari ini kita akan membahas yaitu tentang lingkaran. Bagaimana cara menentukan keliling lingkaran atau luas lingkaran. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahui itu kita pahamin dulu bagian-bagian lingkaran. Dan akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran ini ya. Jadi supaya pelajaran kita terarah, akan saya sampaikan tujuannya dulu. Jadi pembelajaran ini nanti diharapkan setelah kalian belajar, diharapkan bisa menjelaskan dan mengidentifikasi bagian-bagian dari lingkaran. Kemudian setelah itu kalian juga diharapkan bisa menjelaskan dan menaksir keliling dan luas lingkaran, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Mari kita pahamin bagian-bagian lingkaran itu seperti apa. Jadi lingkaran itu ada bagian-bagiannya. Ada namanya titik pusat, ada diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, apotema. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lingkaran. Ya, jadi titik pusat itu adalah titik yang terletak di tengah-tengahnya. Jadi di lingkaran itu biasanya di tengah-tengah ada titik itu dinamakan dengan titik pusat. Sedangkan diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Ya. Kemudian jari-jari. Jadi jari-jari itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Berbeda ya, nanti jadi harus bisa membedakan antara diameter dengan jari-jari, harus bisa dimengerti dan dipahamin. Kemudian busur. Busur itu adalah garis lengkung pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan. Itu dinamakan dengan busur. Ya, jadi harus beda, nanti juga harus bisa membedakan antara busur dengan tali busur. Kalau tali busur itu yang seperti apa? Tali busur itu garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung. Ya, jadi sisi lengkungnya yang dihubungkan itu namanya tali busur. Kalau busur itu yang melengkungnya, ya, sisi lengkungnya. Nah, berikutnya adalah juring. Juring itu daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Tembereng itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi nanti harus juga bisa membedakan antara juring dengan tembereng. Bedanya apa gitu ya. Jadi harus bisa paham nanti. Berikutnya adalah apotema. Apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang tegak lurus. Ya. Jadi nanti harus bisa membedakan antara apotema dengan tali busur, harus bisa membedakan. Apa sih bedanya tali busur dengan apotema? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mungkin akan saya gambarkan dengan atau saya jelaskan dengan gambar ya, dengan gambar seperti ini. Nah, ini adalah sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran ini lingkaran, dan lingkaran itu tadi ada bagian-bagian lingkaran. Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi bagian-bagian lingkaran tadi ya, ada titik pusat, ada diameter, jari-jari, busur, lingkaran, tali busur, dan seterusnya tadi sudah disampaikan. Nah, yang mana sih? Jadi yang dimaksud dengan titik pusat, ini yang sini. Ini yang dinamakan dengan titik pusat. Jadi yang di tengah-tengah ini ada titik, ini namanya titik pusat. Ini hanya buat lambang saja, jadi untuk menjelaskan, untuk mempermudah saja. Kalau misalkan diganti huruf X, huruf U ya terserah. Ya, ini hanya untuk menjelaskan. Jadi O, ini titik ya, ini dinamakan dengan titik busur. Ya, titik pusat lingkaran. Ya, berikutnya. Tadi ada namanya diameter. Diameter yang mana? Diameter itu yang menghubungkan dua garis. Yang menghubungkan dari yang ada di sini dengan ada di sini. Ini dinamakan dengan diameter. Ya. Jadi yang membelah ya, yang membelah di tengah-tengah yang melalui titik busur ini dinamakan diameter. Berbeda dengan jari-jari. Kalau jari-jari itu dari O ke B, O ke A, atau mungkin kalau ada lagi misalkan di sini O ke C. Nah, ini dinamakan jari-jari. Nih, yang ke sini namanya jari-jari.
Ya, ini namanya jari-jari. Oke, berikutnya. Busur lingkaran. Nah, kalau busur lingkaran itu seperti apa? Busur lingkaran itu yang melengkung. Jadi menghubungkan antara A dengan B, tapi yang membentuk melengkung. Nah, seperti ini. Ini dinamakan busur lingkaran. Ya, jangan salah, yaitu antara diameter dengan busur lingkaran. Jadi kalau busur itu yang melengkungnya ini, kalau diameter itu yang garis lurus. Itu ya. Oke, berikutnya tali busur. Jadi tali busur itu A dan C. A dan C. Berarti tali busur itu adalah nih yang menghubungkan dari titik A ke titik C. Nih, ini dinamakan tali busur. Ya, tali busur. Nah, sekarang untuk memahami perbedaan juring lingkaran dengan tembereng. Apa perbedaannya antara juring lingkaran dengan tembereng? Nah, kalau juring lingkaran tadi ada di dua jari-jari ini. Nah, seperti ini nih. Ini dinamakan dengan juring lingkaran. Jadi yang di dalamnya ini dinamakan juring lingkaran. Nah, kalau tembereng itu yang ada di sini nih. Ya. Dia tidak dia tidak dibatasi dengan dua jari-jari, tapi dia dibatasi dengan tali busur. Nah, ini warna ungu ini dinamakan tembereng. Nah, kalau apotema, jadi apotema itu yang menghubungkan antara O dengan D. Tadi di sini D ya. Jadi O dan D. Ini yang menghubungkan ini dinamakan apotema. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti bagian-bagian dari lingkaran ini. Selanjutnya kita akan membahas yaitu keliling lingkaran dan luas lingkaran. Bagaimana cara menentukan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Keliling dulu ya. Keliling lingkaran. Ini adalah sebuah lingkaran, yang mana lingkaran ini saya kasih garis-garis ini supaya untuk mempermudah ya. Jadi ini asalnya itu hanya lingkaran saja. Jadi yang kita bahas itu hanya lingkarannya saja. Ya, hanya lingkaran saja. Nah, di sini kalau ada garis-garis ini hanya untuk mempermudah yang akan kita pelajarin hari ini. Jadi ini ya, lingkaran ini kalau diambil atau dibongkar nih, ya kayak segitiga ini kumpulan dari segitiga ini kalau dibongkar kemudian digabungkan jadi satu, dia akan membentuk yang namanya persegi panjang. Kalau persegi panjang insya Allah sudah bisa ya, waktu itu sudah disampaikan waktu di kelas 4 kalau nggak kelas 5 ya. Ini berkaitan dengan keliling persegi panjang. Ya, kalau keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar ya. Nah, jadi ini kalau dibongkar ini akan membentuk nih, di kumpulan segitiga akan membentuk ini panjang. Ya. Yang tadinya jari-jari ini akan berkedudukan sebagai lebarnya pada persegi panjang. Ya. Nah, jadi ini kalau membentuk persegi panjang seperti ini. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini ternyata bukan persegi panjangnya, tapi lingkaran. Nah, bagaimana mencari keliling lingkaran? Kalau keliling persegi panjang tadi adalah rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Ya, 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini adalah keliling persegi panjang. Nah, kalau keliling lingkaran, bagaimana? Keliling lingkaran itu tidak punya panjang, lingkaran itu tidak punya lebar. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu adalah keliling lingkaran itu mencarinya dengan rumus 2 kali pi kali r. 2 ini rumus ya, 2 ini rumus dan juga dikali pi. Pi itu ada 2, ada 22/7 dan 3,14 atau 3,14 itu adalah pi. Dikali r, r itu jari-jari ya. R itu jari-jari, berarti yang ada di sini nanti. Nah, itu namanya jari-jari. Oke, kita akan lanjutkan dengan contohnya. Tentukan keliling lingkaran di samping. Ini ada sebuah lingkaran yang mana lingkaran ini yang di tengah ini namanya diameter ya, diameter. Tentukan kelilingnya. Bagaimana cara menentukan kelilingnya? Untuk menentukan kelilingnya yaitu kita harus untuk menentukan keliling itu bagaimana jika yang sudah diketahui itu adalah jari-jarinya. Jari-jari ya. Nah, cara penyelesaiannya yaitu seperti ini. R itu jari-jari.
Ya, ini jari-jari. Jari-jari itu berarti yang dari garis titik pusat, ya, titik pusatnya ini ke lingkaran. Nah, ini namanya jari-jari. 14. Berikutnya, keliling lingkaran tadi sudah disampaikan rumusnya adalah 2 kali pi kali r, ya. 2 kali pi kali r. Nah, kita tahu dulu bahwa di sini adalah jari-jarinya ini adalah 14. Yang mana 14 itu adalah bilangan yang habis dibagi 7 atau kelipatan dari 7 ya, 14 itu. Nah, kalau dia habis dibagi 7 atau kelipatan dari 7 jari-jarinya, maka menggunakan pi 22/7 ya, 22/7 kali 14. 2 kali 22/7 kali 14. Ya, 14-nya cuma sekali ya karena ini adalah keliling. Ya. Nah, ini untuk mempermudah cara pengerjaannya yaitu bisa dicoret. Ya, bisa dicoret bisa. Ini 7 dicoret dengan 14. Ya, 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Jadi untuk mempermudah ya, berarti nanti 2 dikali 22 dikali 2. Itu adalah hasilnya 88 cm. Ini adalah keliling lingkaran. Ya. Nah, berarti kelilingnya adalah 88 cm. Enggak pakai persegi karena ini adalah keliling. Berikutnya, ini contoh yang kedua. Keliling sebuah lingkaran adalah 62,8 cm. Tentukan diameter lingkaran tersebut. Nah, bagaimana kalau kelilingnya dulu yang sudah diketahui? Kelilingnya yang sudah diketahui, tapi di sini pertanyaan adalah suruh menentukan diameternya. Bagaimana? Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti cara penyelesaiannya itu harus, ya kita harus tahu dulu, mencari rumus keliling tadi adalah keliling sama dengan pi kali diameter. Keliling sama dengan pi kali diameter. Atau dengan ini tadi ya. 2 kali pi kali r. Ya ini sama ya. Jadi ini mencari keliling rumusnya pi kali diameter. Ya, dengan 2 kali pi kali jari-jari, ini juga sama rumusnya. Ya, ini sama-sama rumusnya mencari keliling lingkaran. Tapi untuk nomor 2 ini, pertanyaannya ini bukan mencari kelilingnya, tapi mencari diameternya. Ya, mencari diameternya. Nah, kita bongkar. Nah, seperti ini. Ini akan berubah menjadi diameter sama dengan keliling dibagi pi. Diameter, karena yang ditanya diameter kan ya. Diameter sama dengan keliling dibagi pi. Kelilingnya sudah ketahuan. Kelilingnya adalah 62,8. Ini keliling. Pi-nya berapa? Dan pi-nya di sini sudah dijelaskan. Pi yang digunakan yaitu adalah 3,14. Berarti nanti 3,14 atau 3,14 nih. Jadi dia akan bentuk seperti ini. Ya. 62,8 ini adalah kelilingnya. Kemudian 3,14 ini adalah pi-nya. Nah, berarti 62,8 dibagi 3,14 itu adalah 20 cm. Berarti keliling dari pertanyaan ini ya, yang kelilingnya 62,8 berarti diameternya adalah 20 cm. Jadi panjang diameternya itu 20 cm. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan kita akan melanjutkan ke berikutnya, yaitu adalah mencari luas. Menentukan luas lingkaran. Bagaimana menentukan luas lingkaran? Sama ya. Menentukan luas lingkaran itu asalnya seperti ini. Nih kalau kita bongkar juga sama, dia akan membentuk seperti persegi panjang. Ya, persegi panjang kalau mencari luas rumusnya apa? Di kelas 4, di kelas 5 pernah sampaikan ya. Rumusnya apa? Mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Ya, itu adalah rumus mencari luas persegi panjang. Nah, bagaimana dengan lingkaran? Sedangkan lingkaran kan tadi sudah sampaikan tidak ada lebar, tidak ada panjang. Bagaimana? Nah, untuk mencari luas lingkaran itu dengan rumusnya seperti ini. Nah, ini kita ulang dulu ya. Nah, rumusnya adalah pi kali r pangkat 2. Ya, ini dituliskan pi r 2 atau pi r kuadrat. Ini artinya adalah pi dikali
jari-jari kali jari-jari. Ya, ini kalau kita perbanyak atau kita perjelas lagi, itu tulisannya seperti ini. Ya, pi kali r kar. Ya, pi kali r atau pi r kuadrat itu sama dengan pi kali r kali r. R itu jari-jari. Ini adalah rumus mencari luas lingkaran. Kalau yang ini adalah rumus persegi panjang. Nah, yang akan kita bahas di sini bukan yang ini, bukan luas persegi panjang. Karena ini mungkin sudah dibahas waktu di kelas 4 atau kelas 5. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah luas lingkaran. Berarti menggunakan rumus ini, ya. Pi kali R kali R atau pi R kuadrat. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan contohnya. Contoh yang pertama, yaitu adalah sebuah lingkaran. Yang mana sebuah lingkaran ini sudah diketahui itu adalah misalkan nih, kalau dari sini namanya apa? Jari-jari. Kalau dari sini ke sini namanya diameter. Ya, dipahamin. Nah, sekarang yang sudah ketahuan adalah diameternya. Ya, kalau diameternya sudah ketahuan, berapa luas lingkaran di samping? Nah, cara pengerjaannya dengan seperti ini. Diameter 42. Ya, kalau diameternya 42, berarti jari-jari 21. Dari mana 21 itu? 21 itu adalah separuhnya ini. Karena diameter itu kan dari sini ke sini nih, ya. Dari sini ke sini itu namanya diameter. Dan diameternya itu 42. Kalau dari sini ke sini itu 42, berarti kalau separuhnya dari sini ke sini itu berarti 21. Nah, 21 ini namanya jari-jari. Ya. Oke, kita lanjutkan. Luas lingkaran pi r kuadrat. Ya, pi r kuadrat. Pi kali jari-jari pangkat 2. Atau kita sebar menjadi pi kali R kali R. Nah, pi-nya 22/7. Kenapa 22/7? Karena 21 jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu 21 dan 21 itu adalah bilangan yang habis dibagi 7. Karena dia habis dibagi 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Ya. Nah, 22/7 dikali 21 dikali 21. Dari mana asal 21 ini? 21 ini adalah jari-jari. Ya, jari-jarinya ini atau separuhnya ini loh. Separuhnya ini namanya 21. Jari-jarinya ini. Nah, kemudian kenapa ini dituliskan 2? Kenapa tidak 1 saja? Karena ini adalah pangkat 2. Artinya apa? Berarti 21 jari-jarinya itu ada 2, ya, 21 dikali 21. Ya. Nah, untuk mempermudah dicoret. 7 dibagi 7 1. 21 dibagi 7 3. Tapi harus sama loh ya. Yang membagi harus sama. Kalau tidak bisa dibagi sama, tidak boleh dilakukan seperti ini, ya. Misalkan di sini 7, di sini ternyata 10, tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi yang bisa digunakan cara seperti ini itu yang bisa dicarakan dengan cara dicoret seperti ini itu kalau bisa dibagi sama. Ya, ini 7 dibagi 7 bisa kan 1. Kemudian 21 dibagi 7 juga bisa, hasilnya 3. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, berarti sama dengan 22 dikali 3 dikali 21. Ya. Kemudian ini 1 di mana? Itu di bawahnya. Berarti 22 dikali 3 dikali 21 dibagi 1. Itu hasilnya adalah 1386 cm persegi. Dipahamin. Kalau luas itu pakai persegi. Kalau keliling nggak pakai ya. Kalau keliling tidak pakai persegi, tapi harus pakai persegi. Ya. Oke, berarti luasnya adalah 1386. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Untuk yang kedua, soal yang kedua. Tentukan luas bangun datar pada gambar di samping. Nah, bagaimana kalau gambar lingkarannya itu ternyata nggak penuh? Misalkan lingkarannya seperti ini. Nah, bagaimana ini? Kalau seperti ini, kita harus tahu dulu, ini berarti berapa lingkaran? Ini berarti bukan satu lingkaran. Ini bukan satu lingkaran. Ya, ini kalau dituliskan itu, dia menjadi namanya 3/4.
Dari mana asal 3/4? Kok begini bisa dikatakan 3/4 lingkaran? 3/4 itu asalnya dari 3 itu dari sini nih. Ya. 1, 2, 3. Nah, ini adalah 3. 3. 4-nya dari mana? 4 itu keseluruhan ini. Keseluruhan ini adalah ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini kosongnya tetap dihitung. Nah, ini adalah 3/4. Berarti ini namanya 3/4 lingkaran. Dan kalau yang seperti ini insya Allah kalian masih ingat ya. Ini pelajaran di kelas 2. Kalau nggak kelas 3 ini ya. Ini pecahan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Cara menghitungnya yaitu dengan rumus yang sama tadi. Luas sama dengan 3/4. 3/4 dari mana? 3/4 ini dari ini. Ini dari gambar ini tadi. Ya, 3/4 dikali pi, pi-nya berapa? Nah, untuk mengetahui pi-nya ini pakai 3,14 atau 22/7. Untuk mengetahuinya kita lihat jari-jarinya. Ini jari-jarinya. Kalau jari-jarinya 21, ingat 21 itu adalah bilangan yang habis dibagi 7. Ya, kalau dia habis dibagi 7 berarti dia menggunakan pi 22/7. Nanti menggunakan pi, berarti pi yang digunakan adalah 22/7. Dikali R. R itu berapa? R itu jari-jari. Jari-jarinya 21. Pangkat 2 berarti 21 ini nanti ada 2. Ya, seperti ini tampilannya. Nih. 3/4 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. 3/4 itu ini. Ya. 22/7 itu adalah pi-nya. Ya, turunin. Jari-jarinya 21. Nih. Kenapa ditulis 2? Kenapa ditulis 2? Karena ini pangkat 2. Ya, jadi 21 ke 21. Nah, seperti ini untuk mempermudah, ini kalau seperti ini kan agak sulit nih, ya. Untuk mempermudah bagaimana? Untuk mempermudah cari bilangan di sini yang habis dibagi sama. Tapi yang bisa dibagi sama itu yang bawah dengan atas ya. Jadi tidak boleh atas dengan atas. Nih, contoh seperti ini. Nih. 4 dibagi 4, 2. Ya, 4 dibagi 4 itu 2. Maaf, bukan 4 bagi 4. 4 dibagi 2, 2. Ya, kemudian 22 dibagi 2 itu 11. Ya, jadi bagi sama. Kalau ini dibagi 4 berarti bagi 4, ini bagi 4. Ya, kalau dibagi 4 ini harus bagi 4. Kalau dibagi 2 harus bagi 2. Ternyata 4 ini bisa ternyata 22 ini tidak bisa dibagi 4. Dia bisanya habis dibagi 2. Kalau ini habis dibagi 2 berarti ini juga harus dibagi 2. Ya, 4 bagi 2, 2, 22 dibagi 2, 11. Ya. Kemudian selanjutnya. Ini 7 dibagi 7 itu 1. Kalau ini berarti dengan yang ini nih. 21 dibagi 7 itu 3. Ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti operasinya itu akan mudah. 3 dikali 11 dikali 3 dikali 21. Ya, jadi tampilannya seperti ini bentuknya. 3 dikali 11 dikali 3 dikali 21. Nah, ini 2 dari mana? 2 itu ini. 1 dari mana? 1 yang ini. Ya. Kemudian ini 3 dikali 11, 11 itu yang ini. 3 ini pindah ke sini. 21 ini pindah ke sini. Ya. Nah, sekarang 3 dikali 11 dikali 3 dikali 21 adalah 2079. 2 yang ini asalnya adalah 2 dikali 1. Itu 2. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, berarti lanjutnya ini dibagi 2079 dibagi 2. Ya, itu hasilnya adalah 1039,5 cm persegi. Ya, demikian penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan apabila belum paham, coba diulang lagi supaya lebih paham. Ya, demikian penjelasan saya. Dan untuk berikutnya yaitu adalah hubungan sudut pusat panjang busur lurus juring luas juring lingkaran
seperti apa? Nanti insya Allah akan kita bahas lain waktu. Ya, karena ini sudah banyak, nanti kalau tambah nanti akan semakin pusing. Ini dulu yang kita pahamin ya. 3 ini dulu, nanti kalau udah paham kita akan lanjutkan ke sini. Ya, demikian pembelajaran saya, dan mungkin tadi ada beberapa catatan yang mungkin salah penyampaian saya ya. Ya, salah penyampaian saya, yaitu saya mohon maaf, dan mungkin ada yang angka yang saya sebutkan salah tadi. Demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Pokoknya kalau kurang jelas diulang kembali atau ditonton lagi ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.